Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam Sarapan Rohani Pagi GNHBN Base. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, dari kekal sampai kepada kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat yang baru, menikmati hari Tuhan yang luar biasa dengan sukacita dari Tuhan. Dan pagi ini Bapak, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, pengertian dan akal budi, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami diubahkan oleh firman Tuhan. Firman-Mu hidup, firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 20 Maret 2023, terambil dari yang pertama kitab Yesaya pasal 2 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Yang kedua, Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Terang dan kegelapan, Bapak Saudara memilih yang mana? Ya, jikalau gelap, pastinya kita tidak bisa melihat apa-apa. Ya, istilah Balinya sing tepuk apa gitu ya, gadap-gadap. Itu menggambarkan sebuah ketidakpastian. Sedangkan terang itu berbicara tentang sebuah keberanian untuk melangkah. Karena apa? Karena di dalam terang kita bisa melihat segala sesuatu. Dan itu memberikan kita sebuah kepastian, sebuah keberanian untuk kita mengerjakan segala sesuatu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bahwa terang Tuhan itu mengubahkan hidup kita dan menuntut sebuah perubahan dari kehidupan kita. Ya, pada pembacaan yang pertama, di situ Yesaya menubuatkan ya bagi bangsa Yehuda dan Yerusalem pada hari-hari terakhir. Kita tahu Bapak Saudara bahwa ketika bangsa Yehuda ya, mereka begitu menikmati kejayaan, kemakmuran, kelimpahan, kekayaan karena tempat perdagangan yang strategis. Bukan mereka mencari Tuhan, mengucap syukur, tetapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini, saudara, menjadi bangsa yang memberontak, menjadi bangsa yang meninggalkan Tuhan, yang tidak setia. Bahkan mereka dikatakan adalah bangsa yang bersundal, bangsa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap berjanji memulihkan keadaan mereka, sekalipun mereka harus mengalami pembuangan di Babel. Ya, hari-hari terakhir apakah yang terjadi? Bahwa gunung Tuhan, ya, gunung tempat rumah Tuhan itu akan berdiri tegak. Itu berbicara tentang bahwa pada saatnya nanti, ya, rumah Tuhan, bait suci di Yerusalem itu akan menjadi pusat ibadah orang-orang Israel. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo kemudian dihancurkan oleh bangsa Babel pada saat itu 587 sebelum Masehi, kemudian dibangun kembali oleh umat yang kembali dari pembuangan, kemudian dihancurkan kembali oleh pemerintahan Romawi pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Titus. Namun ada saatnya nanti bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dan ketika bait Allah itu dibangun kembali, umat Tuhan mencari Tuhan, umat Tuhan belajar firman Tuhan, ya, Tuhan akan mengubahkan hidup mereka, ya. Dikatakan yang jahat menjadi baik, yang bermusuhan menjadi bersaudara. Ketiadaan kasih menjadi hidup dalam kasih persaudaraan.
dalam keegoisan menjadi kerjasama. Terang Tuhan itu mengubahkan, ya. Kemudian dikatakan dalam pembacaan yang kedua ini bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ya, akulah terang dunia. Ya, pada saat itu saudara, ketika bangsa Israel memperingati hari Pondok Daun, ya, mereka mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika siang hari tiang awan menyertai mereka, ketika malam hari kegelapan terjadi, mereka dilindungi, mereka ditolong oleh tiang api. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," terang ini melebihi dari itu, ya. Karena ketika hari Pondok Daun yang terakhir, mereka biasanya menyalakan empat lampu besar dan mereka menari sepanjang malam ditemani oleh obor. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," terang itu melebihi tiang awan, tiang api itu, terang itu melebihi segala obor, segala lampu-lampu yang dinyalakan pada masa hari Pondok Daun. Akulah terang dunia. Akulah, ya. Ego eimi. Inilah Allah yang memperkenalkan diri ketika Musa mendapat penglihatan, ya. Ada semak yang menyala-nyala dan dia mendengarkan sebuah suara. Dia mendengarkan suara, "Akulah aku," ego eimi. Allah inilah yang dikatakan, yang memperkenalkan diri, ya. Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa, inilah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. "Akulah terang dunia. Aku yang ada sebelum penciptaan. Aku yang dulu ada, aku yang sekarang ada, bahkan aku yang ada pada yang akan datang, dan aku tidak pernah tidak ada. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku." Kata mengikut di sini saudara bahwa menggunakan kata kerja masa kini yang menunjukkan tindakan yang terus-menerus, ya, tindakan yang terus-menerus. Artinya bahwa Tuhan Yesus mau ketika orang itu sudah di dalam terang, ia mengikut Tuhan Yesus terus-menerus sampai kepada kesudahan zaman, setia sampai akhir, ya. Dan terang ini menuntut sebuah perubahan. Dikatakan, "Aku tidak akan berjalan," ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kehadiran Tuhan Yesus mengubahkan, ya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jika Tuhan Yesus Kristus tidak mati di kayu salib, maka manusia tetap ada dalam perbudakan dosa, tetap berada di dalam kegelapan, tetap berada di dalam kuasa maut, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkorban, ya, dengan kematiannya menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna." Bapak Ibu Saudara, terang Tuhan menuntut sebuah perubahan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebagaimana Yesaya mengingatkan bangsa Yehuda, bangsa Israel, bangsa yang ada di Yerusalem. Untuk apa? Kembali berjalan dalam terang Tuhan. Tidak ada lagi hidup dalam perbuatan dosa, dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang. Dan di situ juga ketika Tuhan menyatakan terang itu, maka kita harus setia mengikut Tuhan sampai akhir. Sebab terang Tuhan mengubahkan hidup kita dan memberikan kita kepastian, jalan-jalan yang pasti. Tidak hanya sekarang ini, tetapi terang Tuhan akan menerangi hidup kita ini
sampai kepada kekekalan. Bila terang hidup itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu dulu kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu Tuhan kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau kami masih hidup di dalam kegelapan. Kami hidup dalam kedagingan dan perbuatan-perbuatan dosa. Kami sungguh nyaman dengan hal-hal yang kelihatan benar, namun sesungguhnya itu membinasakan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mampu lagi melawan kegelapan itu yang mengikat, membelenggu kehidupan kami. Tetapi kami sungguh firman menguatkan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau berbicara bagi kami semua bahwa terang Tuhan itu ada dalam hati kami Bapa. Biar terang-Mu Tuhan menolong kami Bapa, untuk kami hidup benar-benar di dalam terang Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Engkau. Kami hidup mengerjakan perbuatan-perbuatan di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, dan kami setia kepada Engkau sampai akhir kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Gelang Minghi yang bian basi dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit Tuhan menyembuhkan mereka. Sekiranya yang sedih Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya yang berbeban berat letih lesu Tuhan berikan mereka kelegaan. Ya Tuhan, di tengah pergumulan yang sedang kami hadapi, baik dalam kehidupan pribadi maupun setiap rumah tangga, di dalam pergumulan perekonomian, biaya hidup, pekerjaan, anak-anak tumbuh kembang, pendidikan, pergaulan, teman hidup, jodoh, keturunan, masa depan, masa tua, dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika hati kami mencari Tuhan, ketika hati kami diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga setiap kami Tuhan Yesus mengalami janji-janji Tuhan tergenapi atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kau kiranya berkenan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.